Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Jessica Febrianti Manalu dengan NIM 3243121029. Kali ini aku akan membuat tugas pada mata kuliah Strategi dan Inovasi Pembelajaran Sejarah, yaitu Critical Journal Report. Di Critical Journal Report ini aku akan mengkritik 2 jurnal, teman-teman. Bentar ya, sebentar. Oke, 2 jurnal. Jadi, mata kuliah ini diampu oleh Bapak Ricu Sidik SPD MSI. Nah, sebelum kita masuk ke dalam jurnalnya, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai rasionalisasi pentingnya CJR, kemudian tujuan penulisan CJR ini dan manfaat CJR serta juga identitas dari jurnal yang saya review. Jadi rasionalisasi pentingnya CJR ini dilakukan yaitu untuk berfungsi sebagai sarana untuk melatih kemampuan berpikir kritis mahasiswa serta pemahaman mengenai teori atau metode penelitian. Kemudian untuk tujuan penulisannya itu seperti yang saya jelaskan tadi, untuk membuat mahasiswa itu berpikir kritis dan pembaca juga dapat mengetahui apa yang menjadi ringkasan dari jurnal ini dan dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan jurnal. Manfaatnya itu apa? Seperti yang saya jelaskan juga di tujuan penulisannya tadi. Mahasiswa kan bisa menjadi keren, alias bisa dalam dunia penulisan, dan pembaca bisa mengetahui apa menjadi isi dan kelemahan serta kelebihan dari jurnal. Akan saya review. Nah, kita masuk ke identitas jurnalnya. Karena pada makalah saya hanya mereview 2 jurnal, maka di sini saya akan kelompokkan menjadi jurnal utama dan juga jurnal pendamping. Untuk jurnal utama itu judulnya itu mengenai pengembangan e-modul interaktif berbasis Android pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, di mana penulisnya itu Bapak pengampu mata kuliah saya sendiri, yaitu Bapak Ricu Sidik dan dengan Ibu Najwa. Kemudian institusinya itu ada program studi pendidikan sejarah, tentunya di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, dengan nama jurnalnya yaitu Jurnal Pendidikan Sejarah atau JPS, dengan volume dan nomornya itu Vol 9 nomor 1. Tahun terbitnya itu pada Januari 2020 dan halamannya itu sampai dengan halaman 14. Untuk SN cetaknya itu ada di 208699713, dan untuk ISSN online-nya ada di 2620310X. Untuk jurnal pembandingnya itu ada pengembangan bahan ajar, strategi belajar mengajar untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, di mana penulisnya itu yaitu Endang Nuryahasana dan Noviana Desinikrum, di mana institusinya itu yaitu program studi guru sekolah dasar di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Nah, nama jurnalnya itu Jurnal Inovasi Penelitian dengan nomor dengan volume dan nomornya itu volume 1 nomor 5 dengan tahun terbit yaitu pada Oktober 2020. Halamannya itu dari 967 sampai dengan 974 dengan ISSN cetak 27229475 dan ISSN online 27229467. Nah, kita akan masuk kepada ringkasan jurnal. Ringkasan jurnal ini saya bagi lagi dong menjadi 2. Maaf ya teman-teman. Wah, ringkasan jurnal utama dan ringkasan jurnal pendamping. Untuk artikel berjudul pengembangan e-modul interaktif berbasis Android pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang ditulis oleh Bapak Ricu Sidik dan juga Ibu Najwa. Tujuan penelitiannya itu adalah untuk menghasilkan e-modul interaktif berbasis Android
yang layak digunakan dalam pembelajaran mata kuliah strategi belajar mengajar dan pada program studi pendidikan sejarah di Universitas Negeri Medan. Nah, metode yang digunakan yaitu metode penelitian pengembangan, yaitu research dan development dengan model Brock dan Gall yang disederhanakan menjadi 7 tahapan. Nah, tahapan tersebut itu meliputi analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan produk awal, kemudian validasi oleh ahli, revisi produk, uji coba lapangan, dan penyempurnaan produk. Nah, subjek penelitiannya adalah mahasiswa program studi pendidikan sejarah Universitas Negeri Medan dengan instrumen penelitiannya itu melibatkan uji validasi yang dilakukan oleh ahli materi, ahli desain pembelajaran, dan ahli media. Selain itu, uji coba juga dilakukan dalam 3 tahap, yaitu skala kecil, skala sedang, dan skala besar dengan melibatkan mahasiswa sebagai pengguna produk. Nah, data penelitiannya diperoleh dari hasil validasi para ahli, respon mahasiswa terhadap kelayakan produk, serta hasil tes pre-test dan post-test untuk melihat efektivitas e-modulnya. Hasil validasi ahli materi menunjukkan tingkat kelayakannya itu ada 93%, dengan ahli desain pembelajaran itu ada 82%, dan ahli media 86%, sehingga produk dinyatakan sangat baik dari sisi konten, desain, dan media. Dari uji coba mahasiswa, tingkat kelayakan berada pada kategori cukup dengan persentase 63 hingga dengan 66%. Meskipun begitu, hasil pengujian efektivitas menunjukkan bahwa peningkatan signifikan hasil belajar. Nilai rata-rata preset mahasiswa adalah 61, sedangkan nilai rata-rata preset meningkat menjadi 86. Yang membuktikan adanya pemberdayaan signifikan sebelum dan sesudah penggunaan e-modul gitu. Nah, pembahasan dalam penelitian menegaskan bahwa pengembangan e-modul interaktif berbasis Android dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pada mata kuliah strategi belajar mengajar. Nah, modul ini menawarkan sejumlah keunggulan seperti kemudahan dalam akses melalui perangkat handphone atau smartphone, kemudian tampilan yang interaktif serta konten yang terstruktur. Dengan memanfaatkan e-modul, mahasiswa tidak hanya lebih mudah memahami materi, tapi juga terdorong untuk belajar, sehingga secara mandiri dan aktif. Di mana penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dalam pembelajaran di perguruan tinggi merupakan sebuah kebutuhan, bukan sekedar pilihan, terutama untuk menyiapkan para lulusan yang adaptif menghadapi tantangan global. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa e-modul interaktif berbasis Android yang dikembangkan dinyatakan valid, praktis, dan efektif digunakan dalam pembelajaran. Validasi ahli menunjukkan kategori sangat baik. Uji coba mahasiswa menempatkan produk pada kategori cukup baik dan cukup layak, dan uji efektivitas membuktikan adanya peningkatan signifikan hasil belajar mahasiswa. Oleh karena itu, e-modul ini direkomendasikan untuk digunakan dalam mata kuliah strategi belajar mengajar dan dapat pula dikembangkan lebih lanjut untuk mata kuliah yang relevan. Nah, kita masuk ke ringkasan jurnal pendamping nih guys. Nah, penelitian dengan judul pengembangan bahan ajar strategi belajar mengajar untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa yang ditulis oleh Endang Nuryasana dan Noviana Desi Ningrum ini merupakan maaf ya guys, saya semangat kok, cuman kayak ngantuk gitu, jam rawan. Saya take videonya itu di jam-jam tengah 6, jadi agak rawan kan, apalagi tadi kok jadi curhat. Kita lanjut ke pembahasan kita ya. Nah, di ringkasan jurnal pendamping itu adalah latar belakang penelitiannya itu. Latar belakangnya adalah kebutuhan bahan ajar yang masih belum terpenuhi secara optimal di lingkungan program studi PGSD di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Padahal kan keberadaan bahan ajar ini merupakan salah satu unsur penting
dalam proses pembelajaran karena menjadi acuan dosen dalam menyampaikan materi dan juga menjadi pedoman mahasiswa untuk memahami isi perkuliahan. Nah, secara teoritis, bahan ajar itu didefinisikan sebagai kumpulan materi yang disusun secara sistematis untuk memfasilitasi proses belajar mengajar. Unsur-unsur penting dalam bahan ajar mencakup petunjuk belajar, tujuan dan kompetensi yang harus dicapai, informasi pendukung, latihan-latihan untuk mengasah pemahaman, petunjuk kerja atau lembar kegiatan, serta evaluasi yang berfungsi untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik. Nah, penelitian ini juga menyinggung konsep strategi belajar mengajar, yakni pola umum interaksi antara dosen dan mahasiswa yang mencakup pemilihan metode, urutan kegiatan, serta pendekatan yang digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas dosen dalam mengelola pembelajaran menggunakan bahan ajar mencapai skor rata-rata 4,03 dan termasuk dalam kategori sangat baik. Nah, aktivitas mahasiswa juga meningkat dengan skor rata-rata 3,801 yang tergolong positif. Ketuntasan belajar klasikal mencapai 94,7 persen dengan melampaui standar ketuntasan minimal itu 75%. Motivasi belajar mahasiswa berada pada tingkat tinggi, yaitu 89,62%. Selain itu, hasil belajar mahasiswa mengalami peningkatan yang signifikan. Rata-rata nilai pretest sebesar 63,81 meningkat menjadi 88,74 pada post-test dengan probabilitas 0,008 yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah penggunaan bahan ajar. Nah, pembahasan penelitian ini menekankan bahwa pengembangan bahan ajar terbukti valid dan layak setelah divalidasi oleh pakar. Nah, aktivitas dosen yang baik dan mengelola pembelajaran memberikan pengaruh positif terhadap aktivitas mahasiswa. Mahasiswa lebih bersemangat karena bahan ajar terkonsep secara sistematis, mudah dipahami dan dilengkapi dengan latihan soal yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu, teman-teman. Jadi singkatnya itu, penelitian ini itu ditutup dengan kesimpulan bahwa pengembangan bahan ajar strategi belajar mengajar memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa. Aktivitas dosen tergolong sangat baik, aktivitas mahasiswa positif, motivasi belajar mahasiswa tinggi, serta ketuntasan belajar klasikal melebihi 90%. Hasil belajar mahasiswa juga meningkat secara nyata setelah perlakuan. Saran yang diberikan adalah setiap dosen itu hendaknya mengembangkan bahan ajar secara sistematis dan juga mandiri sesuai dengan mata kuliah. Itu yang ada pada jurnal ini ya teman-teman. Singkatnya, kita akan masuk kepada bab yang ditunggu-tunggu, yaitu mengenai keunggulan penelitian. Untuk keunggulan penelitian ini, yang pertama itu ada dibahas mengenai kegayutan antar elemen. Maaf ya teman-teman, ngantuk banget guys. Sebentar ya guys. Oke, kita lanjut. Pada jurnal utama, ada penelitian ini menunjukkan konsistensi antara latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan, di mana permasalahan itu dijelaskan pada bagian pendahuluan mengenai rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan dijawab melalui tujuan pengembangan e-modul berbasis Android. Kemudian pada jurnal pendamping, penelitian ini menunjukkan keterhubungan yang kuat antara masalah, tujuan, metode, dan hasil yang diperoleh. Kemudian untuk originalitas temuan pada jurnal utama, kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan e-modul berbasis Android,
khusus dalam mata kuliah strategi belajar mengajar program studi pendidikan secara Unimed. Walaupun penelitian pengembangan modul sudah banyak dilakukan, penekanan pada konteks pendidikan sejarah ini fokus pada strategi belajar mengajar sehingga memiliki kontribusi baru dalam bidang keilmuan. Kemudian untuk jurnal pendampingnya itu walaupun topik pengembangan bahan ajarnya itu sudah sering dikaji, penelitian ini menghadirkan konteks yang spesifik pada program studi PJS di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Begitu. Kemudian ada kemutahiran masalah. Untuk kemutahiran masalah ini, pada jurnal utamanya itu masalah yang diangkat sangat relevan dengan perkembangan pendidikan di era revolusi industri 5.0. Kemudian untuk jurnal pendampingnya itu permasalahan keterbatasan bahan ajar masih sangat relevan dalam dunia pendidikan tinggi, khususnya di lingkungan program studi pendidikan. Nah, ada yang keempat yaitu kohesi dan koherensi isi penelitian. Untuk jurnal utama, struktur artikel tersusun dengan baik, mulai dari pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian, hingga kesimpulan. Alur penulisan runtut dan setiap bagian saling mendukung. Kohesi antar paragraf cukup baik sehingga pembaca dapat mengikuti argumentasi penulis dengan jelas. Kemudian untuk jurnal pendampingnya itu secara keseluruhan, penelitian disusun dengan sistematis dan logis. Struktur artikel dimulai dari pendahuluan, landasan teori, metode, hasil, hingga kesimpulan. Kemudian kita masuk ke bab yang keempat, di mana ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Nah, di kelemahan penelitian ini, kita akan membahas kegayutan antar domain. Di jurnal utama, meski peneliti ini konsisten terdapat kelemahan pada bagian penjelasan mengenai instrumen penelitian kurang mendalam. Validasi ahli memang dijelaskan, tetapi indikator penilaian masing-masing ahli tidak diuraikan secara rinci. Itu aja. Sehingga keterkaitannya antara kajian teori ini dengan pelaksanaan validasi itu masih kurang kuat. Begitu. Untuk jurnal pendampingnya, meski hubungan antar masalah, tujuan penelitian dan metode dan hasil cukup jelas, uraian mengenai instrumen penelitian masih minim. Misalnya, instrumen angket motivasi dan lembar observasi hanya dijelaskan secara singkat tanpa detail bagaimana indikatornya sesuai teori motivasi. Hal ini terlihat pada bagian metode. Kemudian ada originalitas temuan. Ada jurnal utama. Meskipun penelitian ini menekankan konteks pendidikan sejarah, temuan bahwa modul berbasis Android efektif meningkatkan belajar masih sejalan dengan penelitian terdahulu di bidang ini, di bidang lain. Kemudian untuk jurnal pendampingnya, temuan penelitian cenderung mempertegas hasil studi sebelumnya yang menyatakan bahan ajar berpengaruh terhadap hasil belajar sehingga kebaharuannya itu terbatas. Kemudian ada kemutahiran masalah. Untuk jurnal utama, masalah yang diangkat memang aktual. Namun, pada daftar pustaka menunjukkan bahwa sebagian besar referensi yang digunakan masih berupa sumber lama dan terbatas pada literatur nasional. Kemudian untuk jurnal pendampingnya itu, meskipun topik bahan ajar masih relevan, sumber pustaka yang digunakan sebagian besar sudah cukup lama ya. Pada kohesi dan koherensi isi penelitian untuk jurnal utamanya, secara keseluruhan alur artikel cukup baik, tetapi kelemahan pada penyajian hasil. Data yang ditampilkan pada tabel, yaitu pada halaman 9 sampai dengan 12, kurang dilengkapi dengan visualisasi seperti grafik atau diagram yang dapat mempermudah pemahaman. Kemudian untuk jurnal pendampingnya, walaupun artikel tersusun runtut, masih ada kelemahan pada aspek bahasa. Beberapa kata mengalami salah ketik, antara lain pengambilan, harusnya ditulis pengambilan yang seharusnya itu mungkin cuma itu kalau bagian kelemahannya. Pada bagian pembahasannya itu, implikasi terhadap teorinya itu
Untuk jurnal utamanya itu penelitian ini pada jurnal pertama memberikan kontribusi penting terhadap penguatan teori pembelajaran berbasis teknologi, hasil validasi ahli yang sangat tinggi, serta prinsip-prinsip konstruktivisme, yakni pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pengetahuan. Dimana lebih dari itu, keberhasilan peningkatan hasil belajar mahasiswa dan rata-ratanya yang 61% tadi pada preset dan menjadi 86% pada post-test. Untuk jurnal pendampingnya itu, penelitian ini memperkuat teori bahwa bahan ajar adalah salah satu faktor kunci dalam keberhasilan proses pembelajaran. Hasil yang menunjukkan peningkatan motivasi dan hasil belajar mahasiswa mendukung pandangan para ahli pendidikan seperti Sudirman yaitu 2006 yang ada pada daftar pustakanya, dan UNO pada 2006 juga, bahwa motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber belajar yang sistematis. Dengan demikian, penelitian ini menambah bukti empiris bahwa bahan ajar tidak hanya berfungsi sebagai media penyampai materi, tetapi juga mampu menjadi pendorong motivasi belajar mahasiswa. Kemudian ada yang 52. Yang 52 ini yaitu mengenai, saya agak lupa, jadi implikasi terhadap program pembangunan di Indonesia. Pada jurnal utama, temuan penelitian itu sejalan dengan arah pembangunan nasional, yaitu khususnya dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di era revolusi 5.0. Kemudian, pengembangan e-modul berbasis Android ini mendukung transformasi digital pendidikan yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah. Jika diimplementasikan secara luas, inovasi ini akan mempercepat terwujudnya proses pembelajaran yang adaptif, modern, dan selaras dengan kebutuhan generasi muda yang tumbuh dalam ekosistem digital. Kemudian untuk jurnal pendampingnya itu, pendidikan merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dapat ditingkatkan melalui pengembangan bahan ajar yang terstruktur. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Unggul, Indonesia Emas tahun 2045. Nah, kemudian ada implikasi terhadap pembahasan dan analisis. Pada jurnal utama, analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tingkat kelayakan menurut mahasiswa berada pada kategori cukup, yakni 63-66%, efektivitas modul terbukti sangat signifikan dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa. Fakta ini menegaskan bahwa keberhasilan sebuah media pembelajaran tidak semata-mata ditentukan oleh persepsi awal pengguna, melainkan oleh hasil nyata yang dihasilkan dalam proses belajar. Untuk jurnal pendampingnya itu, hasil penelitian memberikan bukti bahwa bahan ajar berpengaruh signifikan terhadap motivasi dan capaian belajar mahasiswa. Temuan ini menegaskan bahwa mahasiswa menjadi lebih aktif, antusias, dan termotivasi ketika belajar menggunakan bahan ajar yang terstruktur dengan baik. Analitis data juga diperlihatkan adanya peningkatan signifikan hasil belajar serta perlakuan yang menunjukkan bahwa bahan ajar berperan tidak hanya dalam memfasilitasi pemahaman materi, tetapi juga dalam memperkuat interaksi antara dosen dan juga mahasiswa. Kemudian, yang terakhir, yang kita tunggu-tunggu juga, kesimpulan dan saran. Nah, pada kesimpulan, hasil kajian terhadap kedua jurnal ini menurut saya menunjukkan bahwa pengembangan media pembelajaran, baik berbasis digital maupun konvensional, sama-sama berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Di mana penelitian Ricu Sidik dan Ibu Najwa menegaskan bahwa e-modul interaktif berbasis Android dinyatakan valid, praktis, dan efektif, sedangkan validasi para ahli menempatkan produk pada kategori sangat layak dan mahasiswa memberikan kategori cukup. Dan ini sangat sesuai dengan era revolusi industri 4.0. Jadi tadi berarti saya bilang 5.0 ya. Maaf ya teman-teman, sebenarnya itu adalah 4.0. Oke.
Sementara pada penelitian Endang, Nuryasanan, dan Novita memperlihatkan bahwa bahan ajar cetak yang dikembangkan secara sistematis juga terbukti efektif. Aktivitas dosen dan mahasiswa meningkat dan motivasi belajar mahasiswa mencapai lebih dari 89%. Jadi setiap jurnal ini sangat bermanfaat menurut saya, di mana peserta didik dan juga tenaga kependidikan dapat membuat jurnal ini sebagai referensi dan juga sebagai penghubung terhadap sebuah materi yang dibahas dan juga bahan ajar yang baik juga, di mana ini dapat mendukung arah pembangunan pendidikan nasional dalam mempersiapkan generasi yang adaptif dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Untuk saran saya, berdasarkan analisis saya, kedua jurnal ini dapat diajukan menjadi bahan ajar dan bisa dikembangkan lagi menjadi lebih bagus lagi. Sebenarnya ini sudah bagus, namun masih perlu pengembangan lagi, itu menurut saya. Semoga jurnal ini dapat dibuat sebagai bahan referensi juga untuk teman-teman di mana yang berada. Akhir kata, maaf ya kalau misalnya videonya terlalu panjang, karena kalau misalnya sedikit gak boleh. Ini terlalu keren untuk dibuat sedikit-sedikit. No. Oke. Mungkin sampai di sini dulu review saya terhadap jurnalnya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Dan apabila ada kekurangan, salah kata, sikap, dan juga reviewan saya ucapkan maaf. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video saya sampai akhir. Intinya selesai. Semoga bermanfaat teman-teman. Semangat selalu untuk belajar dan membuat inovasi. Terima kasih. Bye-bye.